Kalau ujiannya udah pasti datang, maka berarti kita perlu mempersiapkan hati untuk bisa menghadapinya dengan cara yang Allah inginkan, yaitu ikhlas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita awali kajian kita dengan kita membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa judrati wa ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wal qawni ajma'in wa khususan sayyidil muhajirin Muhammad bin Isa fakil muqaddam Muhammad bin Ali Balawi sayyidil Abdurrahman as-Sagaf sayyidil Hafidullah bin Abu Bakar al-Aidarus fakhril wujud asy-Syekh Bakar bin Salim sahib ratib Abdullah bin al-Haddad Ahmad bin Zain al-Habsyi wa Alamud al-Habsyi wa jami' sadatina ali abi alawi ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Saudaraku sekalian saya muliakan, hari ini kita punya tema ikhlas akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ridha sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kenapa kita perlu ridha sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus ikhlas? Kenapa nih dalam hidup kita perlu ikhlas? Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Yang pertama, kamu harus tahu hidup tidak ada yang pernah ideal untuk siapapun. Hidup tidak akan pernah ideal untuk siapapun. Tidak ada orang yang hidupnya seneng melulu, Bu, nggak ada. Nggak ada orang yang hidupnya nggak diuji, Kak, nggak ada. Nggak ada orang yang sepanjang hidupnya di dunia, isi kehidupannya cuma seneng terus tuh nggak ada, Dek, nggak ada. Mau siapapun orangnya. Sebagai manusia, ada saatnya sehat, ada saatnya sakit. Ada saatnya bangga, ada saatnya kecewa. Sebagai manusia, ada saat suka, ada saat duka. Enggak apa-apa, emang kayak begitu hidup. Namanya juga hidup, emang pasti ada aja masalahnya, ada aja ujiannya. Ibu-ibu sekalian, karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup ini, Bu, kalau sabar pahalanya surga. Makanya berat. Kalau hadiahnya kipas angin ringan aja pasti. Tapi karena hadiahnya surga, kata Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, dagangan Allah, bisnisnya Allah itu mahal.
ketahuilah bayaran Allah itu mahal. Ketahuilah bayaran Allah adalah surga. Karena hadiahnya surga, ngedapetinnya nggak gampang. Allah jadikan hidup kita ini pasti ada masalahnya. Hidup kita pasti ada ujiannya. Mudah-mudahan kita bisa ikhlas. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ridho. Amin. Mudah-mudahan kita bisa terima takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sepahit apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seburuk apapun, mudah-mudahan kita dapat menerimanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Gak ada yang gak diuji, percayalah saya. Gak diuji. Gak ada. Kamu mau lihat siapapun orangnya, gak ada yang gak diuji. Enak ya jadi dia. Kata kamu nih, ketika ngelihat ada seorang perempuan, suaminya sayang banget sama dia. Sementara kamu agak kurang-kurang disayangnya misalnya. Kamu bilang enak ya jadi dia. Bu, yang jadi dia bisa jadi ngelihat kamu juga kayak begitu. Enak ya jadi dia. Suami saya kalau saya mau pergi-pergi keberatan banget. Jadinya susah, mau pergi majelis susah, mau jalan-jalan sama temen. Suami nih kalau saya mau jalan, dari tadi malam sih saya udah minta izin diizinin. Besoknya pas mau jalan suami mendadak meriang. Gak bisa ditinggal suaminya. Ya Allah. Bu, gak ada yang ideal. Hidup orang tuh gak ada yang ideal. Ada yang diuji urusan suami. Ya Bu ya. Ada yang diuji urusan anak. Ibu. Ada yang diuji urusan mertua. Ada yang diuji urusan orang tua. Ada yang diuji sama urusan saudara. Ada yang semuanya kayak baik-baik aja, tapi badan sendiri sakit mulu. Hidup gak pernah ideal buat siapapun. Ibu-ibu siku sekalian, manusianya sih ada yang ideal. Ada manusia yang ideal, yang sempurna ada. Namanya Sayyiduna Muhammad. Nabi ideal, seideal-idealnya manusia. Sesempurnanya manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna akhlaknya, sempurna ibadahnya, sempurna hatinya, sempurna pemikirannya, sempurna karakternya, sempurna pribadinya. Tapi Bu, apakah hidup di dunianya sempurna? Jauh dari kata itu. Lahir udah gak ada bapaknya. Baru balik sama ibunya meninggal dunia. Tinggal sama kakeknya meninggal juga. Tinggal sama keluarga pamannya, anaknya banyak. Kalau pamannya pulang bawa makanan, anaknya rebutan. Nabi Muhammad gak kebagian. Gak kebagian. Tapi kalau Nabi Muhammad yang makan duluan tuh makanan karena pamannya ngasih, makanannya jadi berkah, cukup buat seluruh keluarga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abisnya itu Bu berada dalam kemiskinan sampai menikah dengan Sayyidah Khadijah. Abis itu kemudian beliau menjadi seorang Rasul. Ibu-ibu sekalian, ujian-ujian besar datang dalam kehidupan beliau. Dipukuli orang, dilempari kotoran, diusir,
diracun, diboikot. Bu, semua pernah dialami oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi tuh Bu saat meninggal dunia usianya cuma 63 tahun. Belum tua-tua amat. Tapi beliau sudah menguburkan 6 dari 7 putra-putri beliau. Nabi punya anak Bu 7. 4 perempuan, 3 laki-laki. 6 dari 7 putra-putrinya beliau yang menguburkannya. Artinya 6 dari 7 putranya meninggal duluan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad ikhlas menjalani ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau faham dunia bukanlah tujuan. Dunia adalah perjalanan untuk mengumpulkan bekal menuju kepada tujuan hidup kita yang sesungguhnya, semoga berakhir dengan surga. Amin. Hidup di dunia enggak ada yang sempurna, enggak ada yang ideal, pasti ada banyak ujiannya. Kalau ujiannya udah pasti datang, maka berarti kita perlu mempersiapkan hati untuk bisa menghadapinya dengan cara yang Allah inginkan, yaitu ikhlas. Semoga kita bisa jadi hambanya yang ikhlas. Semoga kita bisa menjadi hambanya yang ridha dengan segala ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu satu. Kita harus ikhlas. Kenapa? Karena hidup tidak ada yang ideal. Semua pasti diuji. Semua pasti ada masalah dalam hidupnya, Bu. Pasti, Kak, Dek, Nak. Pasti. Maka ketika ujian itu datang, persiapkan hati yang penuh keridhaan, persiapkan hati yang penuh keikhlasan. Yang kedua, kamu harus ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas nggak ikhlas, takdir Allah pasti terjadi. Kalau ikhlas, hidup kamu jadi lebih damai. Kalau ridho sama ketetapan Allah, hati kamu jauh lebih tenang. Kalau nggak ikhlas, akhirnya hidup kamu jadi nggak jelas juntrungannya, serba salah. Kenapa? Karena yang terjadi, yang ditakdirkan Allah, yang jadi ketetapan dan takdirnya Allah pasti akan terjadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kan, apa yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Walaupun orang sedunia berusaha menghalangi, kalau udah ketetapannya Allah, udah takdirnya Allah terjadi, pasti terjadi. Bu, Kak, Dek, Nak. Wa ma lam yasha lam yakun. Kalau tidak dikehendaki Allah, tidak terjadi. Meski orang seluruh dunia mengupayakannya sekalipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu ayyaqula lahum fayakun. Kehendak Allah terhadap segala sesuatu
hanya berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya abdi, anta turid wa ana urid, wa la yakun illa ma urid. In sallamtani fima urid, a'taituka ma turid. Baraktu fima urid wa a'taituka ma turid. Wahai hambaku, kata Allah, aku punya mau, kamu pun juga punya mau. Aku ingin sesuatu, kamu ingin sesuatu. Wala yahsul illa ma urid. Tidak akan ada yang terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Wahai hambaku, kamu punya mau, aku punya mau. Tapi tak ada yang akan terjadi kecuali apa yang aku mau. In sallamtani fima urid. Kalau kamu terima, ikhlas, ridho dengan apa yang aku mau, aku akan berkahi kamu terhadap apa yang aku mau, dan aku akan beri padamu apa yang kamu mau. Wa illam tusallimni fima urid. Tapi kalau kamu nggak terima, nggak ikhlas dengan apa yang aku mau, at'abtuka fima urid wala yahsul illa ma urid. Aku akan bikin kamu lelah terhadap apa yang aku mau, dan tidak akan ada yang terjadi, tidak akan ada yang aku berikan kecuali apa yang aku mau. Hati-hati. Hati-hati. Allah punya kehendak. Kita juga tentu punya keinginan. Sama Allah misalnya dikasih sakit, kita mah pengennya sehat, ya Bu? Kita pengennya sehat. Tapi sama Allah kita dikasih sakit. Berat sakitnya. Anta turid wa ana urid. Kamu punya keinginan yaitu sehat. Aku punya keinginan yaitu kamu sakit. Kata Allah nih. Insal wala yahsul illa ma urid. Tapi kamu harus tahu yang terjadi adalah keinginanku. Keinginan Allah buat sakit, yaitu udah yang terjadi. Wahai hambaku, in sallamtani fima urid. Kalau kamu ridho, kalau kamu ikhlas, kalau kamu terima dengan takdirku, ketetapan dariku, kamu terima dengan kehendak dariku, dikasih sakit, ikhlas. Ikhlas. Mudah-mudahan nih sakitnya ngapusin dosa. Katanya gitu. Ibu bilang amin, emang ibu lagi sakit? Biar pada sehat semua ya, amin. Kalau kita ikhlas dengan sakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, baraktuhu fima urid. Aku akan berkahi kamu dalam keinginanku tersebut. Sakitnya sakit yang bawa berkah. Sakitnya jadi sebab Allah hapusin dosa, Allah naikin derajat. Karena ridho sama keputusan Allah. Kata Allah, wa a'taituka fima urid. Karena kamu udah terima sama keputusan aku, kata Allah, aku akan beri padamu apa yang kamu mau. Oh, pengennya apa nih? Oh, pengen sehat. Allah kasih kesehatannya. Tapi kata Allah, fa illam tusallimni fima urid. Kalau kamu nggak terima, kamu nggak ikhlas, kamu nggak ridho dengan sakit yang aku berikan. Dikasih sakit, orang sedunia tahu semua. Ngeluh mulu, teriak-teriak mulu,
sambil bilang, dosa apa nih saya? Bu, untung malaikat kagak ada yang nyaut. Itu kalau disautin sama malaikat, ya banyak. Kalau bicara dosa mah pantesnya kita sakit semua nih Bu nih. Emang dosa kita banyak, betul? Kalau kamu gak terima, kata Allah, sama keputusanku, kamu ngeluh, kamu marah, saya kan udah sholat ya Allah, kenapa saya dikasih sakit juga? Widih, kenapa gak yang maksiat-maksiat aja ya Allah yang dikasih sakit? Widih, ngatur. Allah. Apa kata Allah, Bu? At'abtuka fima urid. Aku akan bikin hidup kamu lelah menjalani takdirku. Hatinya gak damai, gelisah, ketakutan, gak enak. Dan Bu, rasa yang kayak begini nih lebih menyiksa dari rasa sakit itu sendiri. Kamu kalau lagi jalanin takdir Allah yang kayaknya gak enak dijalanin, yang ikhlas. Sebab kalau gak ikhlas, kamu yang capek sendiri. Kamu yang gak enak sendiri, Bu. Rasanya tuh jadinya gelisah, resah, galau, gundah, dan segala macem rasa-rasa antah berantah. Gak enak, serba salah, Ibu ya? Tapi begitu ikhlas, begitu terima, begitu damai, apapun yang kau inginkan adalah yang terbaik ya Allah. Saya hambamu, saya ikhlas menjalani apapun saja keputusanmu. Hatinya damai. Kalau hatinya damai, hidup kamu jauh lebih tenang. Hidup kamu jauh lebih berkah. Hidup kamu jadi lebih bahagia. Wala yahsul illa ma urid. Kata Allah, gak akan aku berikan kepada orang-orang yang gak bisa berdamai dengan takdirku kecuali apa yang memang sudah aku putuskan untuknya. Gak enak nih. Ayo belajar. Belajar buat ikhlas. Satu, karena kita tahu hidup siapapun gak ada yang ideal. Dunia emang tempatnya ujian. Makanya persiapkan hati yang ikhlas menghadapinya. Yang kedua, kalau kamu ikhlas, hidup kamu jadi lebih damai. Hati kamu jadi lebih tenang. Kalau kamu ikhlas, jalanin keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah-langkahmu jadi lebih ringan. Bu, langkahmu jadi lebih ringan. Hidup kamu jadi tampak lebih menyenangkan. Seringkali masalahnya bukan seberapa besar ujiannya kok. Seringkali masalahnya tergantung dari seberapa ikhlas hati menerimanya. Seberapa ridho hati kita terhadap takdir-takdir Allah Ta'ala. Semakin ridho, semakin tenang, semakin ikhlas, semakin damai kehidupan kita. Semoga Allah karuniakan keikhlasan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau ikhlas emang jadi jauh lebih tenang, Bu. Saya tahun lalu sakit. Sakit berat, agak berat lah ya. Bantalan belakang punggung saya pecah.
Makanya ini sekarang ini saya ada apa namanya pen di punggung saya nih ya. Makanya sejak tahun lalu kalau ngajar harus dikasih bantal banyak. Nih Bu, bukan buat kegayaan. Bukan juga biar sekalian tidur. Udah siapin bantalnya, bukan. Tapi ya emang kita ikutin aja dah apa kata dokternya ya kan. Ibu-ibu sekalian, ada masanya ketika sakit itu memang terasa begitu berat dan menyiksa. Hingga bahkan kayak nggak bisa tidur bahkan sekedar 5-10 menit sekalipun. Ada masanya. Ketika sakitnya memang terasa begitu berat. Bu, saya jadi ngerti gitu. Di saat saya sakit tuh, saya jadi ngerti betapa memang kita nih sebagai hamba Allah, Bu, mesti kangen sama akhirat. Kalau hidup kita tuh seneng terus, gak ada sakitnya, gak ada sulitnya. Kayaknya nih, ya saya ngelihat diri saya Bu ya. Kalau hidup saya sehat terus, seneng terus, damai terus gitu. Gak ada ujian-ujiannya. Kayaknya saya jadi terlalu betah dari dunia. Terlalu kerasan hidupnya di dunia. Jadi enggak mikir buat mati gitu. Ketika lagi dikasih sakit, itu buat menghibur hati. Saya bilang enggak apa-apa, di dunia aja enggak apa-apa. Sakitnya biar di dunia aja, di akhirat enggak sakit lagi insya Allah. Hibur-hibur diri kayak begitu. Ternyata memang Bu, adanya hal-hal berat dalam hidup membuat kita jadi ngerti makna firman Allah Ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat jauh lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Jadi ingat, nanti kalau lagi dikasih sulit, dikasih sakit, dikasih sempit, urusan yang gak enak, kamu ingetin diri, wahai hati, kita memang tidak diciptakan untuk dunia. Kita diciptakan untuk bahagia, semoga kelak di surga. Kalau lagi sakit ingetin diri, gak apa-apa ya sakit di dunia aja. Semoga di akhirat nanti gak sakit lagi. Kalau lagi sakit ingetin diri, tuh sakit gak enak kan, makanya jangan ngerjain dosa. Biar nanti di akhirat bisa hidup bahagia. Sakit, sulit, sempit adalah cara Allah mengingatkan kita untuk tidak terlalu kerasan, tidak terlalu betah hidupnya di atas muka bumi ini. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Insya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jadi kenapa kita harus ikhlas? Satu, karena kita paham hidup gak pernah ideal buat siapapun. Dua, karena kalau kita ikhlas hati kita jauh lebih tenang. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, man radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Kata Nabi Muhammad, siapa yang ikhlas kepada keputusan Allah, siapa yang ridha dengan keputusan Allah, maka Allah pun akan ridha padanya. Dan siapa yang protes, siapa yang gak sabar, siapa yang marah-marah sama takdir-takdir buruk yang datang dalam kehidupannya, falahu sukht, maka Allah pun akan marah, Allah pun akan murka kepada hamba tersebut. Maka yang ketiga, kamu harus ikhlas
biar Allah ridho padamu. Bagaimanapun, dunia ini tidak akan kekal untukmu, untukku, untuk kita semuanya. Ada waktunya kita harus pergi meninggalkan dunia untuk kembali kepada Allah. Kalau sepanjang hidup di dunia kita selalu ridha, kalau sepanjang hidup di dunia kita selalu ikhlas, kalau sepanjang hidup di dunia kita selalu menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, saatnya kita pergi meninggalkan dunia, Allah bukakan pintu rahmatnya untuk kita selebar-lebarnya. Allah bukakan untuk kita pintu rahmatnya selebar-lebarnya. Sesaat sebelum kematian, Allah akan bisikan di telinga hati kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik hati yang tenang, karena kamu selalu ridho kan hatinya jadi tenang, karena kamu ikhlas kan jiwanya jadi damai. Yang nomor 2 tadi tuh, begitu datang ajal menjemputmu, Allah bilang, wahai pemilik hati yang tenang, wahai pemilik jiwa yang damai, irji'i, saatmu hambaku untuk pulang, ila rabbik, kepada Tuhanmu, radiyah, kamu ridho, kamu ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, kamu terima apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupmu, mardiyah, Allah pun ridho kepadamu, Allah pun menerimamu sebagai hambanya. Kalau kamu kepengen Allah ridho padamu, yang ridho sama keputusan Allah. Kalau kamu pengen saat ajalmu datang menjemputmu, kalau kamu kepengen saat datang kematianmu, Bu, yang bisa jadi esok atau lusa, yang bisa jadi setahun 2 tahun yang akan datang, yang bisa jadi bahkan 10-20 tahun yang akan datang, tapi seberapapun lamanya sisa hidup kamu atau seberapapun pendeknya sisa hidup kamu, kematian pasti akan datang. Kalau kamu kepengen saat kematianmu Allah ridho padamu, kalau kamu kepengen saat datang ajal menjemputmu Allah menerimamu sebagai hambanya, maka belajarlah untuk ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, sepahit apapun takdir itu terjadi padamu. Karena siapa yang ridho, Allah bakal ridho. Siapa yang gak ridho, Allah pun gak akan ridho. Belajar buat nerima. Kak, Dek, Bu, Nak. Ada anak-anak bilang, Ustazah, orang tua saya Ustazah, kenapa gitu? Jahat banget sama saya, mukulin saya, marahin saya. Kadang kata-katanya begitu nyakitin hati saya. Nyesel saya punya anak kayak kamu. Gimana ya Ustazah saya ngadepinnya? Memang Bu, enggak semua orang beruntung punya orang tua yang soleh-solehah. Tapi kita semuanya tahu,
Kita nggak pernah bisa milih dari orang tua macam apa kita lahir di atas muka bumi ini. Betul? Kita nggak bisa milih dari orang tua macam apa kita terlahir di atas muka bumi ini. Sehingga itu jadi bagian dari takdir. Karena kan sama orang tua kita nggak bisa putus. Kita nggak bisa, Bu, jadi mantan buat orang tua kita. Tuh ibu-ibu liatin kamu mulu, siapa sih dia? Itu mantan ibu saya. Loh? Dulunya sih ibu saya, sekarang udah mantan. Saya udah putus sama dia. Nggak bisa. Kita nggak bisa milih dari orang tua mana kita lahir di atas muka bumi. Maka untuk adik-adikku, anak-anakku, yang kamu merasa bahwa hidup gini amat ya, punya orang tua kerjanya marah mulu, punya orang tua nuntut mulu, punya orang tua yang begitu susah untuk dihadapi, dek, nak, kak, yang ikhlas, yang sabar. Maafkan orang tuamu, maafkan orang tuamu. Untuk para orang tua, tidak semua orang tua beruntung punya anak yang baik hati, punya anak soleh-solehah. Kadang anak juga bisa jadi ujian ya Bu ya. Kadang anak juga bisa jadi masalah dalam kehidupan kita. Tapi kita kan nggak bisa milih anak kita mau kayak apa. Kita nggak bisa milih anak model apa yang kita lahirkan di atas muka bumi. Karenanya kalau kamu menjadi orang tua yang tidak beruntung dengan dikasih anak yang jadi ujian dalam kehidupanmu, Bu, yang sabar, yang ikhlas. Saya kasih tahu sama ibu-ibu, jangan pernah keluar dari lisanmu kalimat-kalimat yang tidak terima dengan keputusan Allah. Jangan sampai kamu bilang, ya Allah, saya kesel banget sama anak saya, Allah, saya nggak ridho sama anak saya. Jangan. Kalau ada sesuatu hal yang membuat kamu marah dari anakmu, apapun itu sebabnya, bangunlah di waktu malam. Sholatlah beberapa rakaat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir. Kemudian kamu tengadahkan tanganmu, kamu berkata, ya Allah, saya marah memang ya Allah sama anak saya. Karena anak saya berbuat begini, tapi ya Allah saya ridho padanya. Saya ridho sama anak saya. Saksikanlah ya Allah saya ridho padanya. Ya Allah ridhoilah anak saya. Bu, kenapa gitu? Karena kamu kalau ridho, kamu ibunya. Allah letakkan keridhoannya pada keridhoanmu. Kalau kamu nggak ridho, kamu ibunya. Allah meletakkan ketidakridhoannya pada ketidakridhoanmu padanya. Ridallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Yang ridho, apapun aja kondisinya, belajar buat ridho. Ustazah, ini bukan soal anak Ustazah. Terus soal suami Ustazah. Kalau anak kan emang kagak ada mantannya Ustazah. Tapi kalau suami kan bisa tuh kita jadikan mantan. Untuk kemudian kita bilang buanglah mantan pada tempatnya. Gimana nih Ustazah?
Kenapa emang suami kamu? Sakit-sakitan ustazah? Ya bu, belajar buat terima bu ya. Takdir Allah. Masa kita mau terima sehatnya, enggak terima sakitnya? Masa kita mau terima seneng-seneng sama dia, tapi giliran dia susah kita tinggalkan begitu saja? Enggak gitu caranya. Karena selain suamimu adalah suamimu, dia juga hamba Allah. Hamba Allah. Kamu berbuat baik padanya, Allah pemiliknya akan ridho padamu. Dan selain kamu istrinya, suamimu istri, kamu istri dari suamimu itu, kamu juga hamba Allah. Yang Allah cinta, Allah ridho terhadap para istri yang solehah. Maka belajar bu, belajar buat ridho sama keputusan Allah ketika takdir sedang berat dijalani oleh suamimu itu. Ustazah, masalahnya bukan sakit nih Ustazah, tapi bikin sakit hati saya. Lanjut apa udahan nih Ustazah? Ini bukan kajian saya ini ya. Ini pertanyaan urusan rumah tangganya nih. Ini kalau punya suami suka bikin kita sakit hati, ini enaknya lanjut tuh lanjut. Belajar buat sabar. Ya Bu ya? Belajar buat, saya udah tulisin tuh cerita teman saya yang sabar ngadepin suami yang lagi sangat menguji hatinya. Ada di buku apa itu ya? Muhasabah Cinta nggak salah. Ada tuh. Tapi saya nggak mau cerita sekarang Bu, udah jam 3:08. Sehingga sekalian yang saya muliakan, jadi itu kan kita harus ikhlas terhadap keputusan Allah. Satu, karena hidup gak akan pernah ideal buat siapapun, maka ikhlas adalah senjatanya ketika hal-hal berat terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, agar hatimu lebih damai, agar jiwamu lebih tenang, kamu harus selalu ridho, selalu ikhlas dengan apapun ketetapan Allah SWT. Yang ketiga tadi itu, sebab kalau kamu ridho, kalau kamu ikhlas, Allah pun akan ridho. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ridwanullahi akbar. Kata Allah, ridha Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar. Kita nih hamba kecil, hina. Tapi kalau Allah ridho sama kita, dimuliakannya kita, dibahagiakannya kita, ditinggikannya derajat kita. Ibu-ibu sekalian, kalau kamu selalu ridho dengan keputusan Allah SWT dalam kehidupanmu, Bu, lihatin nantinya akan terlihat keadaan hamba yang mulia dengan berkat keridhoannya dengan keputusan Allah. Kalau dalam hidupmu kamu selalu ridho, ibu-ibu sekalian, saat datang ajal menjemputmu, Allah bukakan pintu keridhoannya padamu. Nih Bu, kalau kita hidup nih kan, nih sekarang nih kita masih hidup nih kan, Ibu masih hidup nih kan sekarang. Kalau ibu punya keperluan sangat mendesak, sementara ibu gak punya, misalnya uang, mendesak nih harus ada nih, karena anak tiba-tiba dirawat di rumah sakit misalnya, harus bayar begini begitu.
kamu mungkin akan datang ke rumah saudaramu. Saudaramu satu menolak, kamu datang ke rumah saudara kamu yang lain. Semua saudaramu menolak atau nggak bisa ngasih, kamu bisa datang ke rumah sahabatmu, ke rumah temenmu, ke rumah tetanggamu. Ada banyak pintu yang bisa kita ketuk ketika satu pintu tidak membuka untuk kita, tidak terbuka untuk kita. Tapi Bu, kalau kamu meninggal dunia, datang ajal menjemputmu, kamu tidak kembali kecuali kepada Allah. Kalau Allah bukakan pintunya darimu, ke pintu mana kamu akan pergi? Bayangin kamu mati, Allah tutupkan pintunya darimu, kemana kira-kira kamu harus pergi? Ibu-ibu sekalian saya muliakan, maka yang ridho, belajar ridho. Biar nanti Allah juga ridho sama kita. Kalau Allah ridho, Allah bukakan pintu rahmatnya. Di saat kita meninggal dunia, kita seneng deh. Kalau Allah ridho, kuburmu akan jadi kebun-kebun surga. Kalau Allah ridho, nanti di hari akhirat kamu akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Kalau kamu ridho, kalau Allah ridho padamu, kelak di padang mahsyar kamu akan berada di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ikhlas terhadap segala keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupanmu, maka Allah pun akan ridho padamu dan dengan mudah, dengan langkah ringan, kamu akan masuk ke dalam surganya. Semoga tanpa hisab, semoga tanpa adab. Yang ikhlas Bu, insya. Terakhir saya mau sampaikan padamu, ikhlas itu diperlukan bukan hanya menghadapi ketetapannya berupa ujian-ujian dalam kehidupan. Tapi Bu, ketetapan Allah berupa sholat, kamu harus ikhlas menjalaninya. Sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan, kamu harus ikhlas menjalankan puasa-puasanya dan juga menjalani sholat tarawih, sholat witir dan ibadah-ibadah lainnya. Ibu-ibu sekalian, dalam kehidupan kita harus ikhlas terhadap ketetapan-ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Allah tetapkan kita sebagai perempuan harus tutup aurat, yang ikhlas menjalaninya. Jangan sambilan ngaca, ya ampun males banget ya. Harus pakai baju yang longgar-longgar. Nggak kelihatan nih bentuk badan saya yang ideal. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Termasuk juga yang ikhlas Bu terhadap ketetapan Allah. Nih salah satunya, muka kamu tuh. Itu ketetapan Allah Bu yang ikhlas, agak usah dioperasi. Yang ikhlas Bu ya, hidungnya gak usah ditambahin tingginya. Bu, yang ikhlas bibirnya gak usah disulam-sulam. Kulit keriputnya gak usah ditarik benang. Yang ikhlas terhadap keputusan Allah dalam kehidupanmu, biar Allah pun ridho kepadamu, insya Allah. Tuh dah, 3 hal itu kamu inget-ingetin dalam kehidupan, sehingga mudah-mudahan Allah ridho kepadamu, insya Allah. Hidup tidak pernah ideal buat siapapun, dan agar hatimu damai, ikhlaslah terhadap ketetapan Allah SWT. Dan yang ketiga, kalau kamu pengen dapat keridhaan Allah, maka kita harus ridho terhadap keputusan Allah SWT. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan sebagaimana mudah didengar, mudah pula untuk diamalkan.
Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, inayah, taufik kepada kita sekalian dapat mengamalkan ilmu kita pada hari ini. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan nikmat besar dalam kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini untuk membahas salah satu bahkan yang paling penting dari seluruh firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah yang tidak sah solat kita kecuali dengan setiap rakaat kita membacanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk duduk bersimpuh di Baitullah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala yang andai niatmu betul, adabmu bagus, dan kamu melaksanakan ini dengan sepenuh hatimu, hadirmu di sini tak hanya sekedar hadirnya badan, tak hanya sekedar tubuhmu yang ada di sini, melainkan juga rohmu, melainkan juga hatimu ikut hadir di tempat ini, segenap jiwamu ikut hadir di majelis ini, maka sangat mungkin seperti yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 jam dalam menuntut ilmu lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat. Semoga Allah terima semuanya. Semoga Allah menjadikan duduk kita di tempat ini dari pagi hingga siang nanti menjadi sesuatu yang bermakna, menjadi sesuatu yang berarti dalam kenaikan derajat kita di sisinya, menjadi sesuatu yang bernilai untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah, menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menjadi sebab naiknya iman takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebab terampuninya segenap dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang Allah bagi-bagikan di majelis-majelis ilmunya para ulama, Allah Subhanahu wa taala juga turunkan di majelis kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini tidak hanya sekedar menjadi sesuatu yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, melainkan ilmu yang didengar dengan kedua telinga kita, disimak sepenuh pemikiran kita, difahami dalam jiwa kita. Kemudian Allah turunkan ia menjadi cahaya di dalam hati kita, memandu seluruh anggota tubuh kita hingga kita dapat menjadi hamba-hambanya yang solehah. Hingga kita dapat menjadi hamba-hambanya yang mengerti makna dan tujuan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudhakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah menyapa hati, memahami jalan dan tujuan hidup di dunia ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca surat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita untuk dapat memahami ilmu yang Allah Subhanahu wa taala
karuniakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah. Disebut Al-Fatihah li'annaha Fatihatul Kitab. Disebut surat Al-Fatihah karena surat ini menjadi surat pertama, surat pembuka untuk seluruh isinya Al-Quran. Ia bukan merupakan wahyu yang pertama kali turun. Akan tetapi secara tertibnya menjadi surat pertama dalam seluruh Al-Quran. Jadi teman-teman, surat itu ada tertib tanzili, ada tertib kitabi atau qiraati. Ada tertib yang secara turunnya, waktunya, ada juga tertibnya yang secara pembacaannya. Nah, surat Al-Fatihah ini merupakan surat pertama dalam urutan kitabnya, dalam urutan bacaannya. Akan tetapi seperti yang kita tahu, ayat pertama yang turun bukanlah Fatihatul Kitab, melainkan surat Iqra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau ada yang tanya, Ustazah, para sahabat tuh taunya dari mana? Kalau yang ini nih surat yang urutannya pertama, atau ini masuknya di ayat ini, atau ini masuknya di ayat ini, tuh gimana taunya gitu? Saudaraku sekalian saya muliakan, mereka taunya dari bacaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayat Quran turun, kemudian Nabi Muhammad membacanya di antara surat Al-Baqarah. Maka taulah mereka bahwa itu merupakan bagian dari surat Al-Baqarah. Bahkan ayat yang terakhir, salah satu dari ayat-ayat terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, merupakan bagian dari surat Al-Maidah. Padahal Al-Maidah itu merupakan surat keempat, surat kelima dari urutan surat-surat di dalam Al-Quran. Maka semuanya itu mereka tahu dari bacaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kembali kepada suratul Fatihah. Saudaraku sekalian, para ulama mengatakan, dan ini bisa dirujuk di dalam kitab I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in, dan berulang kali disampaikan juga oleh guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Para ulama mengatakan bahwasanya jumlah surat, jumlah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi-nabinya ada 4 kitab. Bersama dengan ada 100 suhuf, 100 sahifah, 100 lembaran. Jadi ada 104
kitab dan sahifah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya. Jadi kalau sahifah itu hanya berupa lembaran-lembaran saja. Yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Allah Musa. Yang sahifah itu ada 60, ada 160 turun kepada Nabi Ibrahim, 40 turun kepada Nabi Musa. Sementara kitab turun kepada 4 orang nabi, yaitu Nabi Allah Dawud alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim diturunkan Taurat, Nabi Dawud diturunkan Zabur, Nabi Isa diturunkan Injil, kemudian baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan kepadanya Al-Quran. Para ulama mengatakan isi kandungan dalam seluruh 4 kitab sekaligus 100 sahifah yang turun kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, semuanya ini teman-teman saudaraku sekalian tergabung di dalam Al-Quran. Karenanya Al-Quran disebut salah satu julukannya adalah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin yang artinya adalah kitab yang mengumpulkan seluruh makna dari kitab-kitab yang terdahulu. Para ulama meriwayatkan mengatakan bahwasanya dan isi kandungannya Al-Quran dari awal hingga akhirnya semuanya telah tergabung di dalam surat kecil 7 ayat yaitu surat Al-Fatihah. Karenanya membaca Al-Quran seperti membaca seluruh kitab-kitab. Membaca Fatihah dan memahaminya. Membaca Fatihah dan memahaminya. Seperti membaca seluruh Al-Quran. Kandungannya. Saudaraku sekalian saya muliakan. Kenapa gitu? Karena Al-Quran itu mengajarkan ketauhidan. Surat Al-Fatihah mengajarkan ketauhidan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada apapun terjadi kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Isinya Al-Quran. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Isinya Al-Qur'an berisi rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semesta, bukan hanya saja kepada manusia, melainkan kepada seluruh semesta. Allah ringkaskan dalam firman-Nya Ar-Rahmanir-Rahim. Isi Al-Quran bercerita mengenai keadaan-keadaan sesudah kematian. Mengenai keadaan saat sakaratul maut, mengenai keadaan di dalam kuburan, mengenai keadaan hari kiamat, idza zulzilatul ardu zilzalaha, idza waqa'atil waqi'ah. Banyak ayat bercerita tentang keadaan kiamat. Dan banyak ayat menceritakan tentang hari hisab, menceritakan tentang hari perhitungan amal, menceritakan tentang tatayuri suhuf, pembagian buku-buku rapot kita, menceritakan tentang bagaimana manusia melewati jembatan Sirat, menceritakan tentang bahwa semua manusia adalah musafir dengan surga atau neraka sebagai pemberhentian terakhir. Allah ringkaskan dalam ayat Maliki Yaumiddin, penguasa hari akhir. Al-Quran bercerita tentang tata cara beribadah.
Al-Quran bercerita tentang pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Al-Quran bercerita tentang perintah-perintah, tawakal, sabar, syukur. Al-Quran bercerita tentang tafwid wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bercerita tentang zikir, Al-Quran bercerita tentang doa, fadkuruni adzkurkum, ud'uni astajib lakum. Semua itu tata cara kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala Allah ringkaskan menjadi iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Al-Quran bercerita tentang doa. Doanya orang-orang soleh. Harapan-harapan hamba-hamba Allah. Al-Quran banyak menceritakan tentang doa-doa. Dari doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dari doanya Nabi Allah Nuh alaihi salam, Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun. Doanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam, tawaffani muslima walhiqni bisalihin. Doanya Nabi Allah Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Doa demi doa para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Doa demi doa orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah dalam Al-Quran menceritakan tentang jalan kehidupan umat manusia. Perjalanannya, dunianya hingga akhiratnya. Menceritakan tentang jalan lurus yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hamba-hamba. Kamu pegang ini, ambil jalan ini. Jalan lurusku satu aja. Tapi semua hamba-hamba tercinta di sisiku berada di jalan tersebut, kamu gak usah cari jalan yang lain. Diringkas Allah SWT dengan ucapannya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tempuhkanlah untukku jalan lurusmu. Allah kemudian kasih tahu, kalian hidup di dunia, ikuti jalan lurusku. Jalan yang kayak gimana ya Allah? Jalan sholat, jalan ibadah, Allah nggak kasih tahu itu. Tapi yang Allah kasih tahu, biar kita gampang. Biar kita gampang. Cari orangnya, ikuti jalannya. Bukan pelajari dulu jalannya, karena pelajarinya dari siapa. Nanti salah-salah, bingung-bingung. Allah kasih tahu, ikutin mapnya, ikutin petanya. Petanya adalah cari di sekeliling kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku akan tetapkan mereka di antara kalian semuanya. Siapa ya Allah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ikutilah jalan ini, jalannya orang-orang yang telah aku beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka ya Allah? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat paling banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ya Allah? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin.
Isinya Allah cerita, kelompok yang aku cintai, yang aku berharap kalian mengikuti jalannya, as-siratul mustaqim, jalan lurus kalian, aku berikan, aku terangkan kepada kalian, ikuti mereka. Siapa mereka ya Allah? Yang paling depannya minan nabiyyin, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'u ba'dhum 'ala ba'd. Sebagian yarfa'ullahu ba'dhum 'ala ba'd. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat sebagian dari yang sebagiannya. Saudara sekalian saya muliakan, para nabi-nabinya Allah yang paling depan. 124.000 nabi kabarnya yang Allah Subhanahu wa taala punya dari sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Di antara 124.000 nabi tersebut terdapat para rasul di antara mereka, yang mana para rasul lebih mulia daripada para nabi. Para nabi diberi wahyu tapi tidak diminta untuk menyampaikannya kepada umat. Sementara para rasul mereka diberi wahyu dan diminta untuk menyampaikannya kepada umat. 313 para rasul yang Allah Subhanahu wa taala punya dari zaman Nabi Adam sampai ke zaman baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. La rasula ba'dah, tidak ada rasul yang diutuskan sesudah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 313 tersebut ada 25 nabi rasul yang lebih depan lagi dari mereka, dari 313 orang tersebut yang wajib kita ketahui nama-namanya, sebab merekalah yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Dari 25 nabi tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan ada 4 di antaranya ulul azmi, nabi paling mulia. Jadi ini kalau ibaratnya barisan terdepan para nabi 124. Di antara 124 nabi tersebut ada yang lebih maju lagi, mereka para rasul 313. Di antara para rasul tersebut ada yang lebih depan, di antara mereka ada 25 nabi rasul. Kemudian di antara 25 nabi rasul tersebut ada 4 yang paling utamanya ulul azmi. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Nuh, ada 5 ya. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, dan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ulul azmi 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan 5 tersebut yang paling depannya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Ana sayyid walad Adam wala fakhr. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu ucapannya, aku adalah pemimpin seluruh umat manusia dan aku tidak berbangga atas hal tersebut. Siratal mustaqim, pemegang benderanya, pimpinannya. Pimpinan Siratal mustaqim baginda kita Nabi besar Muhammad. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis yang lainnya, Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Sayyidul awwalin wal akhirin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin seluruh umat manusia. Pemimpin seluruh umat manusia. Pemimpin para nabi. Pemimpin para rasul. Bu, dari zaman Nabi Adam hingga zaman umat yang terakhir nanti,
Pemimpin seluruh umat manusia adalah bagindamu, adalah nabimu, adalah rasul yang telah Allah utuskan kepadamu, Sayyiduna Muhammad. Dan hati saya berbunga-bunga ketika saya menyadari fakta bahwa manusia paling mulia di atas muka bumi hingga kelak di hari akhirat nanti adalah seseorang yang di masa hidupnya tengadah tangannya adalah mendoakan kita umatnya. Dan saya terharu. Dan saya penuh syukur. Sekaligus penuh rindu. Ketika saya tahu bahwa pemimpin seluruh umat manusia yang bahkan Nabi Musa berada di belakangnya, yang bahkan Nabi Ibrahim berada di belakangnya, yang bahkan Nabi Nuh berada di belakangnya, yang bahkan Nabi Adam manusia pertama yang Allah ciptakan, kemudian diperintahkan malaikat-malaikat sujud kepadanya, adalah seseorang yang telah berkata, fasbiru hatta tulquni alal haud. Pesan cintanya kepada kita umatnya yang datang sesudah kematian beliau. Beliau pesankan kepada para sahabat-sahabatnya dalam hadis wada'. Dalam peristiwa haji wada, hadisnya disebut sebagai hadis wada. Nabi Muhammad berkata setelah sebelumnya mengatakan falyuballighu syahid minkumul ghaib. Kalian para sahabatku yang berjumpa denganku mendengarkan ucapanku ini, tolong sampaikan kepada generasi yang sesudahnya, umatku yang aku tidak berjumpa dengannya. Sampaikan terus sampai manusia umatku di zaman akhir, hingga sampailah hadis tersebut kepada saya, kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad yang datang 1500 tahun sesudah beliau. Fasbiru hatta tulquni alal haud. Wahai umatku, bersabarlah. Kelak kalian akan berjumpa denganku di depan telagaku. Umatku, bersabarlah. Apabila ada hal-hal tidak menyenangkan dalam kehidupan kalian, yang sabar, yang sabar. Hatimu terluka, yang sabar. Seseorang yang kamu sayang meninggalkanmu, yang sabar. Kesayanganmu dalam hidup, orang tuamu, suamimu, anakmu berpulang duluan kepada Allah, yang sabar. Kamu diberi kemiskinan, yang sabar. Kamu diberi rasa sakit, yang sabar. Hatta tulquni alal haud. Aku akan menunggu kalian di depan telagaku. Manusia agung, pemimpin para nabi ini, cintanya kepada kita umatnya luar biasa. Pemimpin, pemegang bendera Siratal Mustaqim, jalan lurusnya Allah SWT. Minan nabiyyin, jalan lurusku hanya satu, kata Allah, sirat. Sirat. Bukan subul, bukan banyak jalan. Sirat hanya satu aja.
jembatan menyampaikan kalian kepadaku hanya satu. Pimpinannya, ketuanya, yang pegang benderanya, panglimanya, Sayyiduna Muhammad. Di belakangnya 4 nabi sisa ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Belakangnya 20 nabi sisa dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui namanya dari Nabi Adam sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belakang mereka ada sisa dari 313 yang sudah dikurangi 25 tersebut. Di belakangnya ada 124,5 ribu nabi dan rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada kita sekalian umat manusia. Di belakangnya minan nabiyyin was-siddiqin, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ataupun dari kalangan tabi'in Sayyidina Hasan al-Basri, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib dan lain-lainnya. Dari kalangan tabi'in Sayyidina Imam Malik dan para ulama-ulama yang lainnya. Terus generasi demi generasi dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ada di kalangan as-siddiqin yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan berada dalam siratal mustaqim. Ikuti para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menyampaikanmu kepada para nabi-nabinya Allah. Para nabi-nabinya Allah akan menyampaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Miliki hati yang memiliki sambungan dengan para wali. Kita di Indonesia punya 9 wali songo dan punya wali-wali yang lain-lainnya. Di setiap daerah ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dengar Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi, Sayyidina Syekh Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim alaihi ridwanullah. Dan para ulama-ulama yang lain, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang lain-lainnya terus. Kemudian di belakang mereka minun nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Para syuhada. Siapa syuhada? Para pejuang Islam. Siapa para pejuang? Yang gugur di medan peperangan membela agama Allah dan